Halo, Halo, Miss. halo, ketemu lagi. Hmm, Oke, Yunis gimana kabarnya hari ini? good. Good, oke. Udah makan belum? Belum. Belum. Kenapa? Saya baru bangun tadi. Baru bangun? Enggak baru bangun banget sih. Hmm, Oke, kita lanjutin ya. Ya, Miss. Kita lanjut yang mana dulu nih? Kan ada dua, mau yang jam sekarang dulu aja ya. Iya, Yang satunya nanti yang jam yang tadi gantiin tadi jam berapa? Jam 6. iya, Miss. Oke. Oke, Miss share screen dulu. Sebelumnya Miss tanya dulu. Apa itu looping? Loops. Perulangan, Miss. Perulangan. For loops, perulangan Um, juga. iya. Oke, nah sekarang kita ke function continuous. Modul 3 lesson 2. Nah, apa sih nested function? The management of the Success Educational Center was satisfied with our work on their order to help their teachers keep focusing on the creative part of their job in the future. They have now sent Pro Team specialists a new block of tasks to optimize the center's routine operations. It seems like of the tasks have become more complex. Are you ready to help the teachers again? Okay, the example for this one. For the task, the student with the high average get the discount when buying the season pass to the planetarium. Write the program to task to input the student grades and bentar. Kayaknya kalau aku langsung nyoplok ke sini nanti kamu bingung, Hmm, ya kan? ya. Kita ke ini dulu aja. Oke, kita ke function dulu aja deh. Baru nanti kita jelasin yang tadi. Oke, kita ke function aja ya. Now, we have received the new order from the Success Educational Center. The teachers are overwhelmed with routine work when preparing for their lesson and events. The center director has required that we write the software suite. To automate the routine work, are you ready to help center with the automation? The example for the task, write the program to print out brand labels of the center for students notebooks. This label must contain the center's name and the name course group field. You also need to ask for the number of the label to print out and print those as shown in the picture. Nah, jadi nanti munculnya kayak gini. Jadi ada the number of students tuh, the success center ada name course group, and then the success center lagi ada name course group. Berarti di sini dia ada proses looping, ya kan? Ya, Berarti di ya, sini ada proses looping. Loopingnya yang mana? Jadi loopingnya itu antara yang ini dengan yang bawahnya. Oke, sampai sini ya. paham? Paham. And then untuk codingannya. Jadi codingannya ada amount, input, integer, input number of students. For E in range amount, print the success center. Print name, gampang mah kalau ini. Cross print group. Oke, Mm-mm. next. The algorithm made the view useful to solve other tasks. Two for the example.
when printing batch for the event participant. How do we use the algorithm the program? Nah, untuk algoritmanya, print batch printing machine, amount integer input number of students for E in range amount, print the success center. Nah, untuk yang ini, jadi ketika nanti dia sudah selesai, maka print dan proses for the information desk. We could just copy and paste in the algorithm into another program. However, if the algorithm is needs again after that, for the example, to print brand worksheet, we will need to copy all of the code again. The program may become hub. Now, the example for another program, this is the bridge printing machine. Ada amount, integer input lab number of students. For E in range amount, maka print labelnya, dia akan print label. Print label itu yang ini, yang ada biru-birunya. Lalu print dan the process information dex. Nah, creating functions. There is the init such of the future in a Python and you are already familiar with it. Parts the program, subprogram can be defined as the spared function and later called by name. Nah, jadi dia akan memanggil dari fungsi-fungsinya dan juga by name-nya. Called by name-nya. So far, you have worked on the pre-existing function from the standard library. However, you can also write your own function. The example for this one. Ada print label untuk function di sini. Print label function amount integer input number of students for E in range amount. Print the success center, print name, print course, and then print group. Lalu di sini ada print bridge printing machine. Jadi dia akan muncul yang ini, bridge printing machine, and then number of students yang ini, dia akan muncul numbernya berapa, lalu dia akan ngelup yang ini. Nah, kalau misalnya sudah selesai 2 kali, maka dia langsung print yang bawahnya. Sampai sini paham atau enggak? Atau masih bingung? Lagi memahami, Miss. Oke, lagi memahami. Memahami yang mana? Yang bagian atasnya. Yang atas, print label function. Iya, Oke, print label function, amount integer input. Jadi, dia akan memanggil print label dari functionnya ini. Dia akan kayak apa ya, shortcutnya gitu loh. Jadi ketika print label, dia akan ngeloop. Print label, dia akan ngeloop. Jadi gini, print label function itu isinya ini. Oke, paham? paham. Jadi di dalam shortcut print label function itu isinya yang ini. Jadi ketika nanti ada print dan dia dipanggil print label di sini, maka dia otomatis akan print yang sini. Oh, Nah, begitu pula sama yang ini kalau kamu perhatikan. Worksheet printing number, dia akan print yang ini. Ketika ada print label, di sini kan ada print label kan, iya. maka dia akan proses di sini. Mulai ini. Nah, jadi dia itu kayak kasarannya tuh kamu membuat shortcut sendiri, mulai dari namanya print label function, yang mana nanti ketika dia di call atau dipanggil, dia muncul satu set ini. Oke, Miss. Oke? Iya, Paham sampai sini? paham. Oke, nah today, learn how to program your own function and use it in the program. Learn how to return the result of the functions operation. Optimize routine work using function. Nah, new topic. What is a function? Give the example of some function you will already know. What is function? What is function? Hmm.
shortcut kode yang dapat digunakan berulang. Shortcut kode yang dapat digunakan berulang. Oke. And then, nah di sini ada shortcut. What same function you all already know. Functionnya di sini ada print. Yang pertama, dia ada print. Lalu print ini purpose-nya untuk apa sih tujuannya? For printing the arguments given within the brackets. Kalau misalkan input itu untuk reading data, integer itu untuk conversion to the integer type, len itu determining the length of string. Sampai sini paham? Paham, Miss. Oke, next. Oke, sekarang di sini. Function is a name set of the program commands that can be called from another part of the program. The example for formal definitions and structures of the function. The value function underscore name. Nah, value di itu adalah function can explicitly return for the result of their operation into the program. Nah, untuk function name, function di sini adalah the unique function name. Kamu boleh bebas ngasih nama dia apa. Oke? Nah, untuk argumen di sini ada argumen 1, argumen 2. Nah, argumen ini fungsinya apa? Data paste into the function as input. Jadi inputannya. Sampai sini paham? Paham, Miss. Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, di sini before we already discussed that the function can explicitly return to the result of their operations a value for comparisons. This function does not explicitly return a value. The example function underscore name argument. Nah, di sini function underscore name argument. This function does return as a value. Result di sini ada function underscore name argument. Nah, argumen di sini adalah handling an argument and returning the result. Jadi argumen di sini nanti jawabannya untuk yang ini. Oke? Sampai sini paham? Kurang. Kurang, yang mana? Em, kapan mereka dipakai? Oke, kapan mereka dipakai? Nah, mereka dipakai nanti ketika ada suatu case codingan yang nggak dijelasin di sini. Jadi ketika kamu membutuhkan result, misalkan result function name, kalau misalkan kayak sama halnya dengan misalkan skor sama dengan integer dalam kurung input. Nah, itu sama halnya kayak itu. Jadi ketika nanti ada codingan yang butuh apa ya, maksudnya kayak return eh for explicitly return the resultnya itu. Jadi aku bingung ngejelasin gimana ya biar kamu paham. Jadi ini sama halnya dengan kamu misalkan punya variabel skor. Kan harus masukin input. Nah, integer input berapa. Nah, itu sama halnya kayak itu. Jadi di argumen ini dia akan nge-handle dan handling the arguments and returning the result. Dia akan ke sini. Nanti waktu apa namanya? Ngerjain di LMS nanti kamu paham. Contohnya. Oke? Oke, Miss. Nah, di sini ada working with the functions. Ada name, print. Ini kan fungsinya argumensnya adalah any amount of the number string, logical, and value. Return value-nya adalah none. A special value keyword. We will say that such a function does not return the value. Untuk input, one string or nothing. Return value-nya string. Untuk integer, one number or string. Untuk integer number. For len, one string integer number. The example for print hello. Maka dia akan bilang hello sama none. Nah, kenapa dia menggunakan none? Print will be the result of the operation of
print which is not defined. Dia akan bilang none karena dia nggak ada definisinya nih di sini. Maksudnya apa? Shortcut print di sini untuk apa? Gitu. Dia akan ngeprint bagian hello, tapi dia nggak tahu di sini shortcutnya apa. Jadi dia akan muncul none. Oke? Karena dia nggak tahu apanya apa, Miss. Dia nggak tahu nih shortcutnya. Print di sini print Hmm, apa gitu loh. Kan nggak ada yang lainnya kan nggak ada kan. Nggak ada shortcut atau apapun itu. Nah, maka dia akan ngeprint, akan ngeproses yang hello-nya aja. Nah, untuk yang depannya ini dia akan bilang yang none. Nah, seperti yang bawah, print len QWERTY di sini akan muncul 9. Kalau len ini kan dia one string, ya kan? Dia akan menghitung ada berapa jumlah di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka dia akan ngejumlah apa yang ada di dalam line-nya. Paham? iya, Sampai sini? iya. Oke, nah sekarang kita ini. In the first half of the working day, we are going to create the functions that do not return the value. And in the second of half, we will create those that return a value. Nah, misalnya ini. Creating your own functions. The process in the creating of the function called the function declarations. To declare the function unit, the first, specify the definition operator. Number two, write the function's name, list parameters, and put a colon. Describe in a programmatic manner how the function works. Definition, function name, parameter, parameter 2. Jadi, di dalam function name yang pertama, sama yang sampai dengan parameter 2. Nah, ini namanya adalah ada action 1, 2, 3. Ini adalah function body. Nah, action 4 ini adalah gabungan dari yang ini. Sama halnya kayak ini. Jadi dia harus sejajar. Yang ini, yang action 1 sampai 3, dia harus sejajar dengan function name. Oke? Paham? Oke, paham. Oke, nah sekarang di sini untuk yang ini, yang atas ini adalah function declaration. Nah, fungsinya apa? When declaring the function, you list some variables called parameter. When the values of those are assigned later when the function is called. When kalau yang arguments atau calling a function bawah ini, we will pass the arguments into the EI concrete values even if those are hidden behind variable. Nah, misalnya kayak ini. Tasknya, write the program to print out brand labels of the Center for Student Notebooks. Those labels must contain the center's name and the name course group field. You also need to task number label print out. Inilah pokoknya. Nah, ini sama kayak yang tadi. Nah, dia akan mendefinisikan di sini. Kalau tadi kan langsung ini kan, dia akan mendefinisikan print label. Jadi di dalam print label itu ada print success center, print name, print course, print group. Nah, terus kita bisa panggil nih di sini. Seperti halnya ini, kan print label di sini, dia akan dipanggilnya di bagian sini. Paham? Sampai sini? Paham, Miss. Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, terus ini the task. Write the program with the prints out personalized label for the English lesson test sheets. It asks the user for the number of students and their names. A solution that change print label. Now it prints a personalized label. Jadi sama halnya yang tadi, cuma bedanya di sini ada name. Maka dia akan menginputkan nama.
Di sini ada source code, amount, integer, input, number of students. Tapi di sini ada name, input the student's name. Berarti dia akan nge-replay nih namanya. Jadi dia akan nge-looping. Kan ini untuk definisinya nih, yang atas. Nah, ketika nanti dipanggil, di sini yang pertama dia akan muncul yang ini. Nah, terus ada amount, integer, number of students, dia akan muncul yang ini. Terus dia akan ngeloopingnya apa? Jadi di dalam sini, dia akan ngelooping ada name, input, student, number. Lalu dia akan panggil yang ini seperti yang ada di dalam print labelnya. Oke? Sampai sini paham atau bingung? Hmm, bingung bedanya sama yang tadi yang ada print label function Yang mana? sama yang itu loh yang print underscore label dalam kurung function itu Mm-mm. fungsinya sama aja, Miss. Sama. Kan ini nama fungsinya. Berarti dia Hmm, nama fungsinya. Gitu. hmm, Ini kan nama fungsinya kan. Jadi bebas. oke, Oke? oke. Oke. Nah, sekarang ini sama kayak yang tadi. Nah, kalau ini dulu deh. Ini tadi udah jelasin belum ya? Udah ya? Udah, Miss. Udah kan? Nah, sekarang yang ini. Nah, kalau ini number of students ada dua, misalkan student names tiga, grade of an input. Jadi dia akan mendefinisikan definisi average grade name. Dia akan munculnya dari sini semua. Dia akan ngeloopingnya. Ini akan di shortcutnya ada di average grade name. Nah, misalkan grade, dia otomatis dia akan ketika dipanggil di sini, kan di sini ada average grade name, maka dia akan shortcutnya keluar yang ini. Paham sampai sini? Lagi memahami, Miss. Memahami. Oke. Jadi grade of an input ini kan type nih. Nah, summa itu 0, totalnya 0 with grade of summa integer grade total 1, grade input grade end of the input print name this average summa total. Nah, jadi di sini misalkan number of students-nya 2, students name-nya 3, grade of an input misalkan 5. Nah, ininya kita kasih yang of. Nah, kenapa? Terus dia akan muncul 3, namanya kan 3. Namanya 3, the average is 5, yang ini. Nah, dia akan ngelooping. Kalau misalkan namanya Kate, misalkan. Namanya Kate, grade-nya 4. Terus of and grade-nya dia 5. Nah, terus untuk rata-ratanya, Kate, the average is 4.5. Jadi rata-rata dari jumlahnya ini. Sampai sini paham? Cara tahu sumanya nol sama totalnya nol gimana, Miss? Jadi kalau misalnya total sama sumanya nggak kamu kasih 0, kamu masih ingat nggak yang kemarin Miss ajarin terkait, hari ini apa kemarin ya? Yang I sama dengan 0. Masih Oh, ingat nggak? ya, ya, ya. Ya, samanya kayak itu. Kalau misalnya sumanya kamu kasih 10 misalkan, dan nanti akan mulainya dari 10, nggak dari 0. Oke, Oke? Nah, next. Ini udahlah. Nah, sekarang kita buka modulnya di LMS. oke. 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 Belum muncul. Yang jam 6.
Hmm, Yang 17 Agustus yang jam 6? ini bukan, Miss. Bukan. Benar-benar. Iya, iya, yang itu. Benar. Nah, coba dikerjakan. Correct the answer options. Ada dua jawaban yang benar. Ya, kira-kira yang mana? Oke, satu lagi. One more. Coba dibenerin. Dia ada salah di baris number one. Number one and then number six. Number one and number six. Ingat, nama definisinya sama yang bawahnya harus sama. Misal, bentar, aku kasih contoh satu aja ya. Yes, Miss. Oke, di sini ada print label. Dia di sini kurang tutup kurung, tutup tutup kurung double sih. Oh ya. Nah, kurang kurung double di sini. Nah, terus yang bawah di print, di sini harus ada print label. Jadi nama yang ada di sini harus sama dengan yang ini. Oke? Tutup kurungnya dua, dua kurung jangan lupa. Oke, coba di run. Udah? Dah. Nah, sekarang yang ini coba kamu sendiri.
Masih salah. Kenapa di sini ada name, input name, ada ini? Karena bukannya dia mau masukin nama. Oke, mau masukin Nama. nama. Oke, terus error. Ya. Oke, jadi contoh lain. Bentar. Lanjutin aja, lanjut, lanjut. Ntar aku kasih tahu. Oke, aku kasih tahu ya. Ini codingannya emang agak beda dari yang lain, dari yang sebelum-sebelumnya. Coba aku share screen. Hmm, udah kelihatan belum? Belum, Miss. Sekarang? Udah. Udah. Nah, tadi kan untuk yang awal itu kan definition, student info, ada name, ada course. Nah, print student name is enroll of the course, dia ada course. Jadi ini cuma sama dengan yang tadi printnya, cuma dia di awal dikasihnya. Yang ininya dia di awal. Nah, terus definisi yang ini dia bisa dipanggil di sini. St name, input name, dia akan menginputkan name. Terus yang ini dia akan menginputkan course. Terus ada student info. Jadi definisinya di bawah. Kalau misalnya dia dibalik misalkan. Aku mau balik gitu kan. Nah, ini tak balik nih di atas. Kira-kira bisa nggak? Misalnya kayak gini. Dia bisa aja. Misal, ininya mau ku taruh di paling atas. Dia nggak bisa di cut kayaknya. Oh, nggak bisa. Oh, itu. Oke. Nah, misalkan di atasnya sini. Bentar. Aku stop dulu. Misalnya kayak gini. Kira-kira dia bisa jalan nggak? Nggak bisa jalan. Nah, jadi dia harus di bawahnya. Dia ada case special case. Jadi pertama-tama kita kasih student names-nya, input name, student course-nya input course, terus ada student info adalah st name sama course. Jadi dia dipanggil di sini definition, students info, name underscore name sama course, dia akan manggil yang ada di dalam sini. Paham? Atau bingung? Hmm, bingung. Bingung. Hmm, Bingungnya yang mana? Kenapa dia bisa dipindah atas bawah? Karena dia kan bebas. Dia nggak ada patokannya, Dek. Jadi Hmm, dia mau ditaruh, misalkan aku mau taruh di baris ketujuh. Ini juga nggak apa-apa, dia bisa. Karena oh, dia terpisah. Yang ini terpisah, yang ini. Ini sama ini nggak satu kesatuan.
Misal aku Hmm, mau dikasih nih di bawah, paling bawah. Dia akan kasih misalkan aku mau manggil lagi nih di bawahnya. Tinggal panggil aja pakai ini. Oke? iya, Paham? paham. Oke, sekarang silakan share screen. Agak digedein deh. Error miss di bagian sininya. Yang bagian mana? Line 3. Line 3. Oke, kita cek satu persatu. Bentar. Nggak bisa. Oke, errornya di line ke-3. Apakah benar cuma line ketiga yang error atau yang selainnya? ST name input name. Oke. ST course student course input course students underscore info. ST name ST course benar. Definition student names course. Coba kamu tambahin underscore name. ST underscore name ST underscore course. Jadi dia biar ngedetek. Yang ininya juga student infonya. Masih nggak bisa, Miss. Masih nggak bisa. ST underscore name sama dengan input name. Student underscore info. Coba kalau yang ST name sama itunya dipindah ke bawah. Sampai situ pindah ke bawah. Yang atas dihapus. Bisa. Bisa. Tapi kenapa punya Miss bisa dipindah ke atas ke bawah tetap dia ini? Karena punyamu autocorrect. Oh, Kalau punya Miss nggak. Jadi oh, kalau punya Miss tuh apa namanya kan nggak autocorrect ya. Jadi bebas. Nah kalau punyamu misalkan kayak udah ada kunci jawabannya gitu loh, Dek. hmm. Tapi sebenarnya bisa dua-duanya Bisa. ya. Dua-duanya bisa. Oke. Buktinya punya Miss bisa kan? Taruh di atas bisa, di bawah bisa, bawah lagi bisa. Nah coba sekarang yang ini. Nah, definition, print label.
Coba kamu sendiri dulu ya. Pakai yang ini aja, pakai yang seperti yang ini, print underscore label. Pakai yang seperti yang tadi aja yang ini. Nah, coba pakai yang itu seperti yang itu. Jadi definisikan dulu print underscore labelnya, terus baru nanti di print for in range baru amount integer input number of students gitu. Langsung print aja. Print. Print Golden Feeder. Print name. Print school. Hmm. Nggak kedetek, Miss. Nggak kedetek. Ininya apa perintahnya? Definition, print label, print feeder, print name, print school, amount, integer, input number of students, for in range amount, print label. Coba perhatikan, coba perhatiin. Ini dibuka dulu. Kurang dikit banget. Kurang apa? Di done. Take your page. Ah, Kurang apa? kurang titik. Oke. Coba sekarang. Ah, kok sama aja, Miss? Nggak kedetek juga. Iya, Coba yang hijau-hijaunya ini kamu hapus. Sekarang sama aja. sama aja nggak kedetek. Iya, Bentar. Kasih space ini, kasih enter yang ininya. Coba sekarang. Kedetek nggak? enggak. Hmm. Apanya nih? Definition, print underscore label. Oke, udah. Print. Golden feather. Oke, udah. Print name. Hmm. Hmm.
Print school, iya, udah. Amount, integer, input, number of students, sudah. For in range amount, print label, print dan take your batch. Harusnya udah benar. Kenapa dia tidak mendetek? Coba, mari kita coba dulu ya. Itu yang kelima ya. Iya, Miss. Oke. Harusnya bisa. Coba double enter. Enternya kamu double. 5, 5 enggak. 5. Coba sekarang. Kedetek nggak? Masih belum. Punya Miss gini. Dia kedetek. Codingannya sama loh padahal. Udah bener punyamu. Bentar. Hmm, Ya kan? ya. Kenapa tidak bisa kedetek? Why? Hmm, Ininya coba. Bentar. Bagian ininya. Coba kamu copy dari Miss ya. Nah, dari chat. Ada nggak di chat? enggak, Miss. Nggak kedetek juga. Enggak. Yaudah deh, coba ini. Sebenarnya bener loh punyamu tuh, Dek. Nah, tuh. Apa? Take your badges. T-nya enggak kapital tadi aku. Hmm, Eh, oke. Oke, yuk sekarang lanjut. Bedanya kalau susahnya kalau misalkan dia autocorrect tuh gitu. Jadi kalau nggak sesuai dengan kuncinya atau key-nya, dia bakalan nggak bisa jalan, ya kan? Nah ini yang mana nih? Jawabannya, what will program print? ini bukan, Miss. Coba dulu. Benar atau Hmm. salah? Salah itu. Salah. One more. Uh, Coba dulu. Next. hmm. Lanjut. Write the program. Text. Silahkan didefinisikan. Definisi. Set underscore status. Score. Lalu ada print your discount. Baru if, elif. Nah, di sini ada else if. Jadi if, else if, else if, else if. Misalkan ada if else, if else, if else, itu bisa disingkat jadi elif. Hmm. Jadi misalnya nih, kan nggak mungkin tuh ada if else
if lagi, else lagi, if lagi, else lagi nggak mungkin. Nah, Hmm. jadi dia pakai if, elif, elif, baru Hmm. gitu. Oke? Jadi elif itu singkatan dari else if. Misalnya gini deh, untuk yang ini tak kasih ini aja, free aja nih. Misalnya yang bonus yang kedua. Oke, aku mau share screen dulu. Karena ini agak berbeda dengan yang tadi. Ini termasuk baru. Oke. Oke, nah ini yang aku maksud. Jadi definition, kan perintahnya ini. Ada points earned 99, your discount 15%. Nah, di sini ada definition, set status score, print your discount, diskonnya berapa, dia akan ngeprint yang ini. Nah, di sini bedanya if, kan kita akan memakai if skornya 0 sampai 50, maka dia cuma diskonnya 10%. Ya kan? Kalau misalnya skornya 50 sampai 100, diskonnya adalah 15%. Kalau misalkan dia skornya lebih dari sama dengan 100, maka 20%. Nah, kalau misalkan kita ini kan ada else if, else if kan panjang ya. Dan harus ada if apa dan sebagainya. Jadi pakai yang elif. Oke? Iya. Jadi ketika di run, ini ketika di run, point earth-nya misalkan 99, maka dia akan diskonnya 15%. Oke? Coba Hmm. sekarang kamu yang ngerjain yang itu. Silahkan share screen dulu. Jangan lupa dikasih skor. Set points dalam kurung skor boleh. Kenapa kok ada skornya? Karena kita kan menentukan, kita akan manggil per skornya. Jadi kalau misalkan bukan skor, misalkan set point dalam kurung, skornya kamu ganti poin. Berarti nanti if-nya poin lebih dari 0 dan poin kurang dari 50, maka dia akan diskon 10%. Hmm. Oke? Kalau mau kamu pakai poin boleh, mau pakai skor boleh. Poin earth-nya nanti aja, bawahnya. Pertama definisikan dulu. Print your discount. Your diskonnya berapa?
Oke. Eh, Yunis, can you give me the conclusion for today for this meet? Functions itu mm, blok atau sekat kode yang dapat digunakan secara berulang. Hmm, Bisa pakai yang kayak print label dalam kurung function atau bisa yang oke. pakai def. Oke. Nah, ada yang ditanyakan sampai sini? Enggak, Miss. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, I think today is enough. Kita lanjutin setelah ini ya, pakai link satunya. Oke? Ya, Thank you, oke. Yunis. Bye. Thank you, Miss. Bye.